Buyback saham adalah solusi jangka pendek. Pemerintah perlu fokus memulihkan trust. Buyback saham bisa menahan kepanikan pasar, tetapi tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan. Ketika trust mulai tergerus, harga saham akan jatuh, rontok, rupiah akan melemah, dan modal memilih untuk pergi. Karena itu, tugas paling mendesak pemerintah saat ini bukan sekedar mendorong emiten untuk rame-rame membeli kembali sahamnya, buyback, melainkan memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi dan pelaku pasar terhadap masa depan Indonesia. Kita tahu wacana pembelian kembali saham buyback mencuat setelah Wakil Ketua DPR RI Susmi Dasko Ahmad pada Selasa 9 Juni 2026 mengumumkan mendorong emiten khususnya perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan di bawah dan antara melakukan buyback guna membantu menstabilkan pasar saham yang tengah tertekan, yang tengah panik. Imbauan tersebut direspons positif oleh pasar. Indeks harga saham gabungan melonjak signifikan 7,6%, naik ke level 5.796 pada perdagangan Selasa 9 Juni 2026. Dan pada saat yang sama, kapitalisasi pasar market cap Bursa Efek Indonesia kembali menembus 10.000 triliun. Penguatan berlanjut pada hari Rabu hari ini pada 10 Juni 2026 hingga pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Indeks harga saham gabungan naik lagi 3,15%, naik ke level 5.927. Didorong oleh penguatan saham-saham BUMN, saham-saham Bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, dan juga saham-saham swasta berkapitalisasi besar seperti BRAND, BCA, dan DCII. Namun, rally tersebut belum menghapus kerugian besar yang terjadi sejak awal tahun. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan kapitalisasi pasar market cap pada 9 Juni 2026 sekitar 10.000 triliun, menyusut sekitar 5.900 triliun atau 40% dibandingkan posisi awal tahun pada level 16.000 triliun. Itu terjadi pada 2 Januari 2026, pembukaan perdagangan tahun ini. Nah, jika dibandingkan dengan rekor tertinggi Bursa Efek Indonesia, yaitu terjadi pada 20 Januari 2026, penyusutan market cap atau kapitalisasi pasar mencapai 6.651 triliun atau sekitar 40%. Luar biasa besarnya. Artinya, buyback memang mampu meredakan tekanan sesaat, tetapi belum menyelesaikan akar persoalan. Tekanan pasar tidak hanya dipicu oleh aksi jual, tetapi juga oleh persepsi bahwa kredibilitas kebijakan pemerintah mulai melemah. Nah, ketika kredibilitas tergerus, trust juga ikut menipis. Dalam konteks inilah, investor menahan ekspansi, memindahkan dana ke luar negeri, atau meminta premi risiko lebih tinggi apabila bertahan di Indonesia. Pemerintah perlu segera memberikan respon, setidaknya 3 respon penting untuk memulihkan kepercayaan. 3 respons itu berdasarkan percakapan publik. Pertama, pemerintah perlu menegaskan secara terbuka, umumkan terbuka, bahwa PT Danantara Sumber Daya Indonesia, DSI, tidak akan menjadi pembeli tunggal atau pintu ekspor tunggal komoditas sumber daya alam. DSI sebaiknya diposisikan sebagai fasilitator saja, pusat integrasi data dan penjaga transparansi harga komoditas, bukan sebagai pelaku perdagangan yang berpotensi menciptakan monopoli baru. Kontrak ekspor yang sudah berjalan harus dihormati. Tidak boleh ada biaya tambahan baru, tidak ada margin yang diambil oleh DSI, dan tidak boleh muncul birokrasi baru yang memperlambat arus peredaran barang. Kedua,
Danantara perlu dikembalikan ke kitohnya sebagai Sovereign Wealth Fund, SWF, yakni lembaga investasi yang profesional, transparan, berorientasi jangka panjang, dan bekerja dengan tata kelola yang baik. Danantara sebaiknya fokus saja pada posisi sebagai perusahaan investasi, pengelola aset negara, bukan menjadi operator bisnis, regulator, atau pelaksana berbagai penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pasar menunggu laporan keuangan Danantara yang diaudit, laporan kinerja investasi, struktur manajemen risiko, serta keterbukaan informasi yang setara dengan SWF di berbagai belahan dunia yang sudah sukses. Sorotan terhadap tata kelola Danantara juga terlihat dari penilaian lembaga pemerintahan global. Moody's memberikan peringkat Baa dengan outlook negatif kepada Danantara Investment Management. Sedangkan S&P Global menetapkan rating triple B dan triple A dengan outlook stabil. Kedua lembaga rating dunia ini mengakui kuat dukungan pemerintah dan kapasitas finansial Danantara. Tetapi pada saat yang sama, dua lembaga rating ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan disiplin investasi dan kejelasan mandat kelembagaan dari Danantara. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan koreksi terhadap sejumlah program prioritas, khususnya program makan bergizi gratis MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kedua program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaan harus disesuaikan dengan ruang fiskal, kapasitas eksekusi, serta resiko tata kelola. Pemerintah tidak boleh terjebak menjalankan terlalu banyak program secara bersamaan pada waktu bersama tanpa mempertimbangkan kemampuan APBN dan juga kemampuan personal di lapangan. Program MBG perlu dijalankan dengan prinsip efisiensi dan pengawasan yang ketat, ekstra ketat, agar tidak menimbulkan kebocoran anggaran. Seperti yang sudah terungkap, ada 3 petinggi Badan Gizi Nasional yang sekarang tersangka. Sekarang kita lihat Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang ditargetkan mencapai 80.000 unit dengan plafon pembiayaan dari Bank Himbara 3 miliar sampai 5 miliar per koperasi. Nah, ini berpotensi membutuhkan total pembiayaan yang besar sekali, mencapai 320 triliun sampai 400 triliun. Nah, ini bisa membebankan bank-bank Himbara. Di luar itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran sekitar 40 triliun per tahun buat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, skala yang besar ini menuntut tata kelola yang kuat agar tidak menimbulkan moral hazard, menimbulkan kredit bermasalah, dan tekanan baru terhadap sektor perbankan maupun keuangan negara. Ini sangat berbahaya. 300-400 triliun itu bisa membuat bank-bank Himbara ini bermasalah kalau tidak dikelola dengan prudent. Nah, sekarang kita lihat kembali ke buyback. Buyback tetap merupakan langkah yang sah dan kita mengapresiasi. Dalam situasi pasar yang panic selling, buyback membantu menciptakan permintaan baru, memberi sinyal bahwa saham emiten masih undervalued. Memang kenyataannya undervalued ya, big cap semua undervalued. Dan buyback bisa menahan kejatuhan harga yang terlalu dalam. Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan fleksibilitas buyback tanpa persetujuan RUPS dalam kondisi pasar yang berfluktuasi seperti hari-hari ini. Melalui POJK nomor 13 tahun 2023 dengan batas maksimum 20% dari total modal di store. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, sebelumnya menyebutkan bahwa sejak Maret 2025 tahun lalu hingga 18 Mei 2026 terdapat 106 keterbukaan informasi buyback tanpa RUPS dari 65 emiten
dengan total alokasi dana sebesar 65,3 triliun. Jadi buyback cukup besar juga ya. Dari jumlah itu, 64 emiten telah merealisasikan buyback senilai 17,1 triliun atau 30,2% dari dana yang dialokasikan. Namun, buyback bukan obat segala macam penyakit. Aksi buyback dapat mengurangi jumlah saham beredar di publik, menurunkan free float, mengurangi likuiditas di pasar, dan dalam kondisi tertentu menciptakan ilusi terhadap perbaikan kinerja perusahaan karena laba per saham atau earning per share meningkat akibat jumlah saham yang lebih sedikit. Buyback juga dapat mengurangi kas perusahaan yang seharusnya bisa dipakai untuk ekspansi usaha, untuk kegiatan inovasi baru, atau untuk investasi jangka panjang. Karena itu, buyback harus ditempatkan sebagai solusi jangka pendek untuk menahan kepanikan, untuk meredam panic selling, bukan sebagai jawaban utama atas tekanan pasar. Dan bagaimana solusi terpenting? Solusi terpenting adalah mengembalikan trust pelaku usaha, trust para investor, dan masyarakat terhadap arah ekonomi Indonesia. Pasar dapat ditopang sesaat oleh buyback, tetapi pasar hanya akan pulih secara berkelanjutan jika pemerintah mampu memberikan kepastian kebijakan, memperbaiki tata kelola, menjaga kredibilitas fiskal, menstabilkan rupiah, dan menunjukkan bahwa Indonesia tetap merupakan tempat yang layak dipercaya untuk berinvestasi. Tanpa trust, really hanya akan menjadi pantulan sementara. Dengan trust, modal akan kembali datang.